Ida ketar-ketir dan panik karena Oma mengetahui dalang dibalik celakanya Arya dan Mala itu ya gara-gara Ida. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Bukan Karena Tak Cinta yang tayang pada hari ini. Ida, bener-bener deh ya, wanita satu ini bener-bener sangat amat bikin kesel. Kemudian benar-benar bikin kita tuh sakit hati banget. Udah mah wajahnya antagonis banget. Kemudian dia juga mencari cara terus-terusan gitu ya untuk bisa menghabisi Mala. Sekarang dia berusaha untuk menyingkirkan Mala. Apalagi dia juga membantu suaminya juga kan. Karena dia takut kalau kejahatan suaminya, keserakahan suaminya ini akhirnya terbongkar. Makanya dia berusaha sekali untuk bisa menyingkirkan Mala, dan ditambah lagi dia juga udah nggak mau nih serumah dengan Mala. Ditambah lagi Oma juga sekarang kan benar-benar sayang banget ya sama Mala dan Arya. Jadinya ya semakin sulit lah bagi Ida ini untuk bisa berkuasa di rumah tersebut. Karena kan memang niatnya selama ini ingin menguasai rumah itu. Dia hanya memikirkan gimana caranya biar Oma ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ya tentu dia yang akan menjadi nyonya besar di rumah itu. Tapi ya Oma ini mempunyai umur yang panjang. Ya karena memang Oma adalah orang yang sangat amat baik ya guys ya. Coba aja kalau nggak ada Oma. Pastinya Arya mungkin tidak akan bisa dibesarkan dengan layak oleh ibunya. Ditambah lagi dengan perlakuan ayahnya waktu itu yang sangat amat kurang ajar. Dan Ida yang juga memperlakukan ibu kandung dari Arya secara buruk gitu ya. Dan sekarang Ida berusaha gimana caranya untuk menyingkirkan Mala, kemudian kalau bisa ya sekaligus menyingkirkan Arya, karena dia merasa kalau Arya itu kan ya anak tiri dia ya, jadi dia tidak akan pernah bisa untuk sayang sama Arya. Dan dia terpaksa membesarkan Arya ya juga karena ancaman dari Oma. Kalau Oma dulu pernah mengatakan jika Ida ini tidak membesarkan Arya dengan cara yang baik, ya tentu Arman nantinya tidak akan mendapatkan sedikit pun harta warisan dari Oma. Tentu dia langsung merasa ketar-ketir dong. Dia nggak mau itu semua terjadi. Makanya mau nggak mau ya secara terpaksa dia mau deh membesarkan Arya. Itulah yang terjadi nih guys di episode beberapa waktu yang lalu. Dan sekarang dia berencana tuh gimana caranya untuk bisa menyingkirkan Arya dari rumah. Waktu itu kan Arya udah pergi beberapa tahun ke mengabdi sebagai dokter di Kepulauan Mentawai. Dan sekarang ketika dia kembali dengan membawa Mala, ini menjadi penyakit hati lagi nih bagi si Ida ini. Jadinya Ida ini berusaha gimana caranya untuk menyingkirkan Mala dan Arya sekaligus. Karena dia merasa kalau Arman nih udah sangat amat klop lah dengan papanya yaitu Surya untuk mengatur perusahaan. Jadi dia sudah sangat amat ingin melihat Arman ini menjadi pengganti Surya nantinya untuk menjadi dirut di perusahaan tersebut. Itulah yang dia inginkan. Tapi si Surya pun ya juga merasa ada ragu dengan Arman. Dia merasa kalau Arman itu bukan passionnya nih di perusahaan itu. Tapi ya gara-gara si Ida ini berusaha gimana caranya untuk bisa menyokong Arman terus-terusan agar selalu di dekat ayahnya. Ya mau gak mau si Arman ini mendapatkan tempat di perusahaan itu. Padahal sebenarnya di hati kecilnya Surya, dia ingin membangun perusahaan itu dengan Arya. Karena dia tahu gimana kualitasnya Arya jauh di atas Arman. Dan dia benar-benar gak sayang sebenarnya dengan Arman. Bahkan dia ya selalu meremehkan Arman. Walaupun memang dia tidak dekat dengan Arya, tapi ya dia tidak bisa memungkiri kalau dia tuh merasa jika dia bersama dengan Arya ya perusahaannya pasti akan sangat amat maju. Tidak halnya dengan Arman yang selalu saja melaksanakan menjalani perusahaan tersebut dengan cara yang licik dan serakah. Jadinya ya Pak Surya ya juga ikut-ikutan jadi serakah juga dong sebenarnya gitu ya. Walaupun memang basic dari Pak Surya ini emang sangat amat kurang ajar juga ya guys ya. Kalau nggak kurang ajar dia tentunya tidak akan menghamili wanita lain yaitu mama kandung dari Arya ini. Tapi yang jadi pertanyaan Mimin, apakah Arya tahu kalau dia itu bukanlah anak kandung dari ibu dan ayahnya ini nih? Nah penasaran banget jujur Mimin ya guys ya.
Dan gimana nih perasaan dari Arya ketika dia bertemu dengan ibu kandungnya nanti. Karena Mimin yakin kalau Mala akan mencari tahu tentang hal tersebut. Pastinya nanti Mala akan memberitahu kepada Arya kalau sebenarnya Ibu Ida itu bukanlah ibu kandung dari Arya. Dan Arya pasti bakalan sangat amat kaget dan tentu akan mencari tahu siapa ibu kandung dia yang sebenarnya. Itulah yang akan terjadi di beberapa episode ke depan. Walaupun memang tidak dalam waktu dekat ya guys ya. Tapi Mimin yakin sebentar lagi itu bakalan terbongkar nih semua kejahatan ini. Dan jujur kesel banget sih ngelihat Bu Ida ini ya guys ya. Apalagi melihat dia yang bekerja sama dengan suaminya sendiri untuk menyingkirkan Mala. Kalau Pak Surya sih sangat amat sayang sama Arya ya. Jadi dia nggak mau kalau terjadi apa-apa pada Arya. Bahkan di saat dia tahu Arya menjadi salah satu korban atas kejahatan dari Ida, dia benar-benar marah banget sama Ida. Dia mengancam Ida kalau terjadi apa-apa pada Arya, dia tidak akan tinggal diam dan dia akan memberikan pelajaran kepada Ida. Dan hal tersebut membuat Ida jadi ketar-ketir. Mau gak mau kan dia juga harus ya membantu Arya agar cepat pulih nih. Karena dia takut kalau nanti dia kenapa-napa. Kalau si Arya nanti kenapa-napa dia yang bakalan kena dan Arman pun juga akan menjadi korbannya. Karena kan yang dia inginkan tuh sekarang ya hanya menunggu-nunggu harta warisan dari Oma doang ya guys ya, dan dari suaminya. Dan kalau terjadi kenapa-napa ya siap-siap aja dia akan menjadi gelandangan. Itulah yang ada di pikirannya Ida saat ini. Dan sayangnya di episode kali ini kita akan melihat kesedihan yang luar biasa oleh Mala. Karena Mala merasa sangat amat sedih dan merasa berhutang nyawa kepada Arya yang selalu melindungi dia, tapi nyatanya Arya sekarang dalam keadaan yang hipotermia, tidak sadar sampai sekarang dan membutuhkan perawatan yang sangat intensif. Nah ini nih yang bikin kita tuh semua sedih ya guys ya, melihat Arya berkorban untuk wanita yang sebenarnya tidak dia cintai, tapi dia merasa ada tanggung jawab gitu untuk selalu melindungi Mala, karena dia sadar kalau bukan karena dia ya bukan karena Mala ya pasti dia sekarang sudah meninggal dunia gara-gara kecelakaan pesawat atau kecelakaan maut waktu itu. Dan jadi permasalahan sekarang ya gara-gara si Sarah juga. Nah si Sarah ini kan memang sedang berusaha untuk mencari keadilan tentang kakak tirinya ya guys ya, Mala. Tapi di saat dia sadar kalau ternyata Mala ini malah dekat dengan Arya dan Arya selalu saja melindungi Mala, membuat Sarah ini tuh ya jadi merasa sangat amat cemburu. Kalian tahu banget kan gimana terobsesinya Sarah dengan Arya. Dan yang Mimin takutkan nanti si Sarah ini akan tega mencelakai kakak kandungnya sendiri, kakak tirinya sendiri ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya kakak kandung juga ya guys ya. Cuma ya karena memang dia sakit hati dengan Mala yang terus-terusan dilindungi oleh Arya, jadinya dia tuh gondok nih, dan pada akhirnya dia akan merusak dan menghancurkan kakaknya sendiri. Nah jujur ini tuh bikin kita takut ya guys ya. Yang tadinya kita pikir permasalahannya hanya ada pada Arman, Surya dan Ida, tapi nyatanya permasalahan ada di keluarga intinya Mala, yaitu si Sarah ini. Dan apalagi nanti si Sarah ini akan berusaha dengan Farhan untuk menghancurkan hubungan Arya dan Mala. Dan jujur itu bikin kita tuh jadi risih juga nih ya guys ya. Pastinya ya seru juga karena Farhan dan Sarah ini kalau diadu actingnya ini benar-benar sangat amat luar biasa. Tapi sosok Farhan ini Mimin gak rela nih kalau dia menjadi sosok yang antagonis, karena wajahnya kan baik banget ya guys ya. Masa sih si Farhan jadi sosok yang antagonis? Kalian tahu juga kan gimana sosok Andrew di sinetron Bidadari Surgamu dulu yang selalu sangat amat baik gitu ya, dan jauh dari kata jahat gitu, tapi di sinetron ini malah dibikin jahat ya. Tentu kita nggak terima akan hal tersebut. Jadi gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Dan jujur sekarang ini yang sangat amat Mimin harapkan ya kalau bisa dekatlah Arya dengan Mala ini ya secepatnya ya. Kalaupun nanti Mala ingatannya kembali ya kalau bisa Mala tetap bersatu dengan Arya, jangan sampai berpaling atau kembali dengan Farhan, karena walau bagaimanapun cinta sejati itu hanya Arya dan Mala. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Udah nggak sabar banget ya untuk nonton kelanjutan sinetron Bukan Karena Tak Cinta yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.